Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi kita dengan AMD Ryzen ya, Steel Legend ya 450 B450 soket AM3 ya. Yang mana kasusnya adalah no display ya, no display kasusnya ya. Kebanyakan AMD itu bermasalah pada tegangan V-core ya. Kita switch dulu ya, kita on ya. Ampernya belum ada konsumsi yang berlebih ya, konsumsi yang ideal dari rel 12 volt ya. Tapi bukan berarti V-core-nya itu nggak aktif ya. Anda lihat di sini ya, kodenya D0 ya, CPU-nya nyala ya. Ini yang sering menjadi permasalahan di model-model yang sekarang ya. Kita ukur langsung ya V-core-nya ini ya. V-core kita ukur langsung di sini. Oke. Anda lihat ya, dia terukur 0,9 volt ya. Ya, 0,9 volt. Sebetulnya itu PWM-nya dari core-nya ya, APU core itu sudah ada ya. Artinya sebuah PWM penghasil tegangan core, APU core ya, CPU core maupun GFX GPU core itu sudah hadir dia. Cuman nilainya masih di ambang nilai yang masih standar lah gitu ya. 0,9 itu belum ada request dari CPU ya. Kita ingat ada komunikasi data di situ, SPID ID ya dan SPID data ya, di mana SPID ID SPID data itu komunikasi antara prosesor dengan PWM-nya IC V-core ya. Itu ya. Kenapa ini no display ya? Karena tegangan core-nya masih standar ya, belum ada request dari CPU. Kenapa? Karena CPU masih belum bekerja secara optimal. Itu ya. Supaya CPU itu bekerja optimal di model-model yang sekarang ini ya, maka diperlukanlah sebuah firmware yang bagus ya. Ini sudah kita flash ya BIOSnya ya. Insya Allah valid ya BIOSnya, tapi masih no display juga ya. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, ini SPID ID-nya belum hadir ya. Tegangan SPID-nya belum hadir dikarenakan CPU-nya belum kerja. Nah, supaya SPID itu kerja ya, ternyata di dalam AMD itu ada tegangan yang namanya 1,05 S5 ya buat kebutuhan ini ya, SB ya. Dan 1,05 S0 ya. S0-nya ini 1,05 S0-nya itu belum kerja ya. Sehingga otomatis ya perintah dari shortbread ini juga belum optimal ya. Oke ya, kita cek ya di sini, ini 1,05 volt S5 ya. Dan ini MOSFET ya, penghasil dari ini perubah ya 1,05 S5 menjadi 1,05 voltnya S0 ya. Ini masih 0 volt ya. Kita akan coba ya. Ini gate-nya itu dari sini ya, seharusnya gate-nya itu nilainya 12 volt ya. Ini terukur 0,3 volt ya. Kita akan cari supaya gate-nya itu bernilai 12 volt seperti apa, kita akan telusuri ya. Kita off-kan dulu videonya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya di video yang kedua ini ya. Setelah penanganan tadi ya, ternyata kita menemukan sebuah proteksi ya. Ini aduh, gambarnya sayang ya, ini kurang zoom ya. Ada proteksi ini ya, proteksi berupa double MOSFET ya. Itu double MOSFET yang membuat tegangan 12 volt itu ground ya, ground. Oke, kita akan langsung coba saja ya.
kita pengetesan ya, kita on kan. Oke, Anda lihat ya, itu kodenya dia sudah berubah ya. Oke, kode 55 karena RAM belum terpasang ya, ampernya ada 0,04. Kita akan ngecek permasalahan yang utama ya. Permasalahannya ada di 1,05 S0 ya. Ini penghasil 1,05 S5 ya, S5. Oke ya. Ini adalah penghasilnya tegangan 1,05 S0. Oke, sudah hadir ya S0-nya. Tadi masalahnya gate-nya 0,2 volt. Sekarang gate-nya 11,8. Oke, kita coba matikan lagi ya. Kita akan pasang RAM ya. Kita pasang RAM. Oke, kita coba pasang RAM. Apakah dia ada penampakan ya. Jadi masalah ini ya, masalah DO ini pada jenis-jenis AMD itu ya, kalau ketemu DO atau D0 itu disebabkan karena kita ganti dulu ya prosesornya, kita gunakan jenis APU ya, karena ini Ryzen ini ternyata harus menggunakan PGA ya, dia nggak bisa muncul kalau tidak menggunakan jadi prosesor Ryzen-nya itu kalau nggak salah belum include PGA APU-nya ya. Oke, kita pakai APU aja ya, kita switch ya, kita on, hidupkan dulu ya, hidupkan, nyala, kita on. Oke, kita lihat, oh dia masih DO ya, sorry, prosesornya bukan yang ini, sorry ya. Kita akan coba menggunakan prosesor harus bawaannya dia, karena dia tidak memiliki GPU ya. Coba kita ulang lagi ya, DO lagi dia ya, switch. Oke ya, C0 ya dia ya, C0 lagi baca RAM ya, kemudian 7 Watt ya, ini menginisialisasi PGA lalu AF ya. Karena jenis ini ya, jenisnya itu harus pakai PGA, kita akan coba pasangkan PGA ya, biar dia tampil udah AF ya ini ya, kode cuan AF itu ya. Karena belum PGA-nya ini harus PGA, pakai PGA card ya, kita pasangkan PGA card. Jadi repot juga ya kalau nggak ada yang bisa megangin kamera. Banyak sebetulnya ya yang mau kita dokumentasikan buat pembelajaran itu ya, cuma kadang-kadang ya repot, nggak ada asisten ya. Memang saya senangnya single fighter ya, kerja sendiri ya kalau masalah-masalah gini. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba switch ya, kita on kan. Oke ya, kodenya ya berubah 49 ya, kode RAM ya 6D, kode PGA dia AF ya, kode AF, tapi dia nggak mau muncul. Oke, sabar ya, di PGA-nya kurang. Oh itu ada ya, nah itu ya, kita coba lagi ya, kita switch ya. Oke, PGA-nya belum nyala, masih inisialisasi ya, 49, PGA-nya nyala ya, tampilan stop. Oke ya, seperti itu ya. Oke,
mobil dia menggunakan Ryzen, kalau nggak Ryzen dia menggunakan Ryzen 3, belakangnya X itu ya tanpa internal GPU ya, seperti itu Pak ya penyelesaiannya dari kasus DO menjadi AF ya. Kita belum mengukur tegangan ya. Hati-hati ya ini mengukur tegangan dalam kondisi nyala ini ya. Berapa sih sekarang terukur CPU core-nya ya? Oke, ini ya CPU core-nya yang tadi 0,9 sekarang 1,4 volt ya. Jangan bilang tahu dari mana ya. Saya nggak mungkin ngomong sembarangan ya tanpa ada data ya. Jadi ya mungkin kawan-kawan sih taunya hanya sobek nota ya, nggak pernah melakukan pengukuran after service ya. Setelah di service tuh ketegangannya apa saja ya. Kemarin baru saja kejadian lagi ya. Motherboard orang yang harusnya sudah jadi cuan ya, saya tak-atik di blog Vicor ya, seiring dengan ramenya di grup itu, saya mau nunjukin antara sebelum servis dan sebelum servis itu sinyal pin seperti apa ya. Ya karena mungkin kelelahan atau kurang teledor ya, akhirnya nyentuh ke sebelahnya itu ternyata tegangan 12 volt ya. Tegangan 12 volt setelah ditelusuri ya kena sinyal S-speed ya, prosesor kena ya, dan short bread pun ikut short ya. Itu adalah ya perlu saya ceritakan juga ya, perjuangan juga ya untuk bisa sampai di posisi seperti ini tuh seperti apa gitu ya. Kalau saya sistemnya beres servis sudah nggak melakukan sebuah istilahnya resources ya, penelitian terus pengukuran secara detail setelah dan sebelum servis ya, sebelum lagi no display atau lagi dalam kondisi masih rusak seperti apa, kondisi jalan seperti apa ya, mungkin ya mohon maaf mungkin posisi sekarang ini ya tidak akan tercapai ya. Artinya saya mungkin tidak akan berada pada posisi yang sekarang ini ya. Ya jujur saya mulainya 2019 ya, mulai nol ya. Berdasarkan dari pengetahuan elektronika yang tidak terlalu dalam, biasa memberanikan diri untuk belajar mendalami masalah motherboard laptop dan komputer ya. Laptop dulu baru komputer ya, seperti itu ya. Kalau sekedar hanya nyerpis saja ya, mungkin saya tidak akan bisa istilahnya menyampaikan materi-materi yang terkait dengan sistem kerjanya seperti apa ya, teori-teorinya seperti apa. Ya itu ya, mohon maaf panjang lebar ya. Jadi intinya ya, D0 pada motherboard AMD maupun Intel jenis-jenis sekarang itu ya bisa disebabkan karena terindikasi bahwa prosesor belum bekerja. Kang, kok ini power tegangan pikornya kecil ya, 0,4, 0,6, 0,9 ya. Tapi power goodnya keluar loh Kang. Bisa saya pastikan bahwa PWM-nya Vicor ya, Anda itu tidak masalah ya. Yang masalah adalah komunikasi antara prosesor dengan IC Vicor-nya ya, akan terbentuk bila prosesor sudah bekerja secara penuh ya. Contohnya apa? Kalau pada kasus ini ya, prosesor belum mendapatkan tegangan 1,05 S0, belum hadir di shortbread sehingga shortbreadnya tidak bekerja,
Tidak bekerjanya shortbread mengakibatkan CPU gagal berkomunikasi dengan shortbread. Ya. Ingat ya, sinyal-sinyal untuk mengaktifkan CPU kebanyakan berasal dari shortbread, malah sebagian berasal dari EC. Terima kasih sudah menyimak video-videonya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.